Saudara, sengketa Pilpres 2024 akhirnya sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dan memutuskan untuk menolak seluruh permohonan perselisihan hasil pemilu atau PHPU yang diajukan oleh Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Lalu, langkah apa selanjutnya yang diambil oleh KPU pasca putusan sengketa Pilpres ini? Kita bahas bersama saudara dengan Komisioner KPU, Mas Idam Holik, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Assalamualaikum, salam sehat Mas Idam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mas, semoga sama. Oke, ini putusan MK sudah diketok palu nih. Mekanisme selanjutnya seperti apa di KPU? Setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan, sebagaimana tadi sore kita saksikan secara langsung, maka KPU paling lambat 3 hari sudah harus menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dan berdasarkan hasil rapat pleno KPU RI, KPU memilih tanggal 24 April 2024 dan rencananya rapat pleno penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih itu akan dilaksanakan pada jam 10 pagi hari Rabu. Oke, ini berarti hari Rabu 24 April 2024 ini KPU akan menetapkan pasangan Prabowo dan juga Gibran jadi presiden terpilih ya. Ini baru menetapkan ya? Ya, jadi Rabu jam 10 tanggal 24 April 2024 KPU akan mengadakan kegiatan sidang pleno terbuka penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih berdasarkan perolehan suara peserta pemilu presiden dan wakil presiden yang telah kami tetapkan berdasarkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 yang tadi kita saksikan bagaimana keputusan tersebut dalam pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut tidak dibatalkan ataupun tidak diubah. Oke, untuk salinan putusan MK-nya sendiri ini informasinya akan diserahkan minimal 2 hari nih. Koordinasi dengan MK sendiri seperti apa? Ya, apabila hasil pemilu itu dimohonkan atau digugat ke Mahkamah Konstitusi, maka patokan kami menurut undang-undang itu adalah sejak dibacakan, bukan sejak menerima. Jadi sejak putusan tersebut dibacakan, ya paling lambat 3 hari. Dan hari tadi ya tanggal 22 sore hari tadi itu dibacakan seluruhnya untuk 2 permohonan. Berarti kami hitungnya sejak saat ini, ya. Ya, paling lambat 3 hari setelah. Berarti ada 23, 24, 25. Paling lambat 25, tapi berdasarkan hasil rapat pleno KPU agar itu diselenggarakan pada hari Rabu 24 April 2024 jam 10 pagi dan nanti kami akan siarkan secara langsung. Oke, untuk rapat plenonya sendiri Mas Idam nanti mekanisme ataupun berlangsungnya seperti apa? Dalam sidang pleno terbuka penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, kami akan mengundang pasangan calon, ya kami akan mengundang pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik pengusul pasangan calon, tim kampanye pasangan calon dan Bawaslu. Hal tersebut tertuang atau termaktub di dalam pasal 8 ayat 1 peraturan KPU nomor 6 tahun 2024. Dan pada hari yang sama juga keputusan mengenai penetapan pasangan calon terpilih itu akan kami sampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Presiden, partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, ya. Itu nanti kami akan sampaikan dan bahkan kami berencana akan mengundang lembaga-lembaga tersebut. Oke, berarti banyak pihak yang akhirnya nanti diundang dalam penetapan Prabowo dan juga Gibran menjadi presiden dan juga wakil presiden terpilih. Setelah itu tugas KPU selesai atau masih ada tahapan selanjutnya atau tanggung jawab dari KPU terkait dengan pelaksanaan Pilpres ini? Ya, berkaitan dengan tahapan pelaksanaan Pilpres ya setelah penetapan pasangan calon terpilih berarti tahapan telah selesai dan ada satu tahapan lagi yaitu pelantikan. Oke. Ya, pelantikan yang sebagaimana kita ketahui nanti akan dilaksanakan di MPR. Untuk proses pelantikannya sendiri seperti apa? Ya, nanti kami akan koordinasi dengan MPR. Kalau kita lihat kan menurut informasi waktunya akan dilaksanakan pada Oktober mendatang. Ini akan ada perubahan atau seperti apa Mas Idam?
Ya sesuai dengan Undang-Undang Dasar ya, bahwa pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih itu harus sesuai dengan tanggal pelantikan presiden dan wakil presiden pada periode sebelumnya. Oke, kemudian Mas Idam terakhir ini hari ini MK juga telah memutuskan hasil sengketa Pilpres PHPU. Apa yang menjadi catatan KPU dari hasil putusan dari MK ini? Ada banyak pelajaran untuk kita semua, tidak hanya untuk kami sebagai penyelenggara pemilu, yang dimana tentunya kami harus memperbaiki manajemen penyelenggaraan pemilu, ya sebagaimana yang termaktub di dalam pertimbangan hukum dua putusan Mahkamah Konstitusi, ya walaupun memang dalam putusan tersebut tidak menyinggung sama sekali persoalan dengan hasil pemilu, tapi tentunya ada beberapa catatan bagi kami, misalnya tadi dalam putusan itu disinggung persoalan perbaikan aplikasi Sirekap, sehingga aplikasi Sirekap bisa memberikan informasi yang lebih pasti dan tidak memunculkan kegaduhan. Ini menjadi catatan betul bagi kami. Terus selanjutnya, karena tadi dalam pertimbangan hukum maupun dissenting opinion itu banyak menyangkut persoalan diskursus mengenai aparatur sipil negara, terus juga pejabat pemerintah dan sebagainya. Ini menjadi catatan bagi kami. Ke depan kami harus melakukan komunikasi, sosialisasi dan pendidikan pemilih berkaitan dengan regulasi yang berlaku dalam tahapan pemilu ataupun pilkada yang saat ini sudah berlangsung. Intinya yang menjadi pertimbangan hukum ataupun pendapat dissenting opinion itu menjadi perhatian kami, karena kami diperintahkan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pemilu ataupun pilkada yang lebih berintegritas. Oke, termasuk tadi catatan soal Sirekap ini ya, karena proses penghitungan kemarin itu Sirekap ini yang menjadi sorotan begitu ya. Iya. Oke, kita berharap nanti pelaksanaan penetapan Prabowo dan juga Gibran jadi presiden terpilih pada Rabu mendatang berjalan dengan lancar. Terima kasih Komisioner KPU Mas Idam Kholik telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Idam.